MM 21 tahun, warga Kampung Sumbersari, Kecamatan Barontongko, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terancam kurungan penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Ancaman itu akan diberikan ke pelaku akibat perbuatannya menghilangkan nyawa seorang perempuan berinisial MS alias Tasya, warga Kampung Linggang Bigung, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat pada Senin malam 1 Februari 2021. Kapolres Kutai Barat AKBP Irwan Yuli Prasetyo didampingi Kasat Reskrim AKP Iswanto dalam keterangan pers di kantor Polres Selasa siang mengatakan perbuatan MM masuk kategori pembunuhan berencana. Pasalnya, sesuai kronologi kejadian dan rekaman chattingan WhatsApp, terbukti ada niat pelaku menyakiti korban. Yang memberatkan karena pelaku tega menghabisi nyawa korban lantaran kecewa korban tak mau diajak bercinta. Pelaku merasa kecewa dan sakit hati karena kronologisnya adalah pada tanggal 17 Januari 2021 bahwa pihak korban meminjam sejumlah uang kepada pihak pelaku. Namun ada keinginan pihak pelaku untuk mensetubuhi korban. Kemudian berjalannya waktu, yaitu tepatnya tanggal 1 Februari 2021, ada upaya pelaku untuk merayu korban untuk mau diajak persetubuhan dengan diiming-imingi uang kembali sejumlah 600.000. Tentunya korban merasa tergiur dan dalam perjanjian percakapan di WhatsApp yang sudah berhasil kita angkat bahwa korban akan mendatangi pelaku, sehingga pada saat terjadi transaksi tersebut atau perjanjian tersebut, pelaku menjemput korban di sekitar daerah Busur, karena pada rentetan kasusnya adalah bahwa pelaku sudah berencana melakukan penganiayaan maupun pembunuhan bagi korban. Ternyata itu juga menjadi pemicu bahwa pada saat tidak mau diajak berhubungan, pelaku langsung mengambil sebilah pisau dan melakukan pengancaman. Luka yang ada pada korban adalah luka pada leher, tusukan pada saat dia merebut pisau dari korban. Pasal yang akan kita sangkakan adalah 340 atau pembunuhan berencana. Kita subsidiarkan kepada pasal 338 dan kita subsidiarkan ke pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Korban. Kapolres menegaskan perbuatan pelaku murni aksi kriminal dan tidak ada kaitannya dengan unsur SARA. Adapun pelaku MM kini sudah ditahan polisi sejak Senin malam di ruang tahanan Polres Kutai Barat. Aparat juga sudah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Pelaku berusaha melarikan diri, namun demikian karena ada luka di kaki kena tusuk dari korban sehingga tidak terlalu jauh melarikan diri. Masih berada di sekitaran TKP rumah pelaku. Bahwa ini adalah sebuah tindak pidana murni yang bukan ada sangkut pautnya dengan SARA, karena memang berkembang isu di luar berkaitan dengan SARA, ya. Terpisah keluarga dan pengurus lembaga adat besar Kabupaten Kutai Barat kepada awak media di sela-sela prosesi pemakaman jenazah M alias Tasya di Kampung Linggang Bigung Selasa sore menegaskan tetap mengikuti proses hukum yang ditangani kepolisian. Ketua Lembaga Adat Besar Kutai Barat Manar Dimansah Gamas mewakili masyarakat hukum adat di Kubar didampingi perwakilan keluarga meminta semua pihak tidak memprovokasi isu-isu melalui media sosial yang memperkeruh suasana. Sebab keluarga sudah menyerahkan proses hukum ke pihak kepolisian dan lembaga adat untuk diselesaikan secara hukum positif maupun hukum adat. Karena kami memiliki tanggung jawab ingin melihat Kutai Barat tetap kondusif dan aman. Oleh karena itu, kami segera rapat koordinasi dan kesimpulannya bahwa kami mendorong penegakan hukum seadil-adilnya
transparan dan akuntabel. Lalu bahwa dari sisi adat akan melaksanakan sidang adat pada hari Kamis untuk menentukan nilai-nilai adat terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh saudara Munawir. Jadi untuk itu, ya saya menghimbau kepada masyarakat agar jangan terprovokasi, jangan terhasut oleh isu dan suasana ini. Karena ini adalah murni kasus kriminal yang telah ditangani oleh kepolisian. Dan kearifan lokal kita juga akan menentukan sikapnya pada hari Kamis. Sehingga karena itu saya himbau ya agar masyarakat dapat menahan diri, jangan melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan diri kita sendiri, terlebih bisa mengancam stabilitas daerah kita. Karena saudara-saudara kita yang berada dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, ya agar mereka sepenuhnya menghormati, ya pertama menghormati hukum yang telah ditegakkan oleh kepolisian kita di sektor Kutai Barat, dan menghormati ketentuan adat yang telah atau akan ditetapkan pada hari Kamis. Saya Julianus Henok adalah paman daripada korban. Sisi lain juga saya juga sebagai wakil ketua umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur. Saya menghimbau kepada warga Dayak Kalimantan Timur khusus umumnya dan Kutai Barat khususnya, kita tetap menjaga, kita kondusivitas, dan kita percayakan penegakan hukum berlaku secara adil, secara transparan, dan kita juga menyerahkan kepada lembaga adat besar Kutai Barat, di mana Kutai Barat sebagai kota yang beradat, bagaimana menyikapi kematian yang begitu menyakitkan daripada keluarga kami, anak-anak kami terkasih Madeline. Prinsipnya sekali lagi, kami menghormati supremasi hukum yang ada. Tapi sekali lagi, jangan sampai hukum dipermainkan. Itu harapan kami. Ya. Tugas kami dari STB dan ormas lainnya hanya mengawal dan membantu proses ini bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir, kami menghimbau semua pihak masyarakat baik yang ada di Kabupaten Kutai Barat, kemudian Kalimantan Timur, pada umumnya Kalimantan, agar tidak terprovokasi, karena kita sudah bersepakat menyerahkan proses ini ke pihak aparat kepolisian untuk memprosesnya dengan baik serta melakukan proses yang sudah ditentukan oleh adat yang ada di Kutai Barat ini, karena mengingat daerah kita adalah daerah beradat. Prosesi pemakaman almarhumah di TPU Linggang Bigung Selasa sore juga turut dibantu aparat kepolisian hingga TNI. Almarhumah yang genap berusia 20 tahun meninggalkan suami dan seorang anak yang masih berusia balita. Andras Trisno, RRI Nawar melaporkan. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.